Singa Gurun Bromo. Bagian 3, Jilid 7. Dua pendekar nekat itu memacu kuda masing-masing menuju ke selatan kaki pegunungan Mahameru. Selewatnya Candi Puro, mereka membelok memasuki sebuah dataran tinggi. Di balik pedataran itu terbentang sebuah rimba belantara, sarang segala binatang buas dan manusia jahat. Dulunya terdapat beberapa kelompok penjahat mendekam dan bersarang di tempat itu. Namun, setelah Warok Keling muncul, dia menggabungkan semua kelompok gerombolan itu ke dalam kelompoknya. Siapa yang tidak mau tunduk padanya ditumpasnya sampai habis. Saat itu Warok Keling menjadi raja di Raja Perampok yang memiliki anak buah hampir 100 orang. Bersama kelompoknya, dia mendirikan sebuah kawasan perumahan di dalam hutan itu. Walaupun hutan, tapi keadaannya subur sekali. Air bersih mudah didapat. Begitu juga buas serta binatang buruan yang bisa disantap. Menjelang tengah hari, mereka sampai di bagian hutan yang tanahnya meninggi. Wiro dan Panji terus mendaki menuju puncak tertinggi. Begitu sampai di puncak, kelihatanlah belasan rumah kayu yang dipagari dengan tiang-tiang terbuat dari batang-batang pohon yang ujungnya dibabat runcing. Pada jarak-jarak tertentu di atas pagar itu terdapat sebuah pondok, tempat pengawal melakukan tugasnya berjaga-jaga mengawasi daerah sekitarnya. Begitu Wiro dan Panji muncul mendekati pagar kayu, satu suitan nyaring terdengar dari sebelah timur kawasan. Lalu, sekitar 10 orang muncul di atas pagar. Mereka memegang busur dan panah yang siap dibidikkan ke arah kedua pemuda itu. Di sebelah belakang, Wiro dan Panji mendengar suara menggeresek. Ketika berpaling, mereka melihat ada kira-kira 10 orang meluncur dari atas pohon. Di cabang-cabang terendah, mereka berhenti, dan dari sini mereka membidikkan pula panah atau sumpritan ke arah Wiro dan Panji. "Kita terkurung," kata Wiro. "Tenang saja, jangan membuat gerakan-gerakan yang mencurigakan. Anak-anak panah dan sumpritan itu beracun," kata Panji. Lalu dia membawa kudanya mendahului Wiro menuju satu tempat terbuka hingga semua orang di atas pagar kayu maupun di atas pohon dapat melihatnya dengan jelas. Wiro menyusul bergerak ke samping Panji. Panji Argomanik kemudian mengangkat tangannya. Lalu dia berseru, "Aku Panji Argomanik dan seorang sahabat ingin menemui pimpinan kalian." Dari atas rumah penjagaan terdengar jawaban. "Dua cacing tanah seperti kalian mana cukup pantas menemui pimpinan kami?" "Keparat," maki Wiro. "Diam saja," tukas Panji. Lalu dia berseru lagi, "Kami memohon sekali lagi, ada hal penting yang hendak kami bicarakan. Bicaralah dengan setan-setan rimba belantara ini. Harap kalian berdua segera meninggalkan tempat ini, atau tubuh kalian akan kami tambus dengan panah-panah beracun." "Edan," kini Panji yang keluarkan suara makian. "Kalau kita tidak diperbolehkan masuk menemui Warok Keling, berarti kita terpaksa menyusup malam hari, atau mencegat orang itu jika dia keluar dari sarangnya. Tapi semua itu memakan waktu. Sementara itu, banyak hal bisa terjadi pada Larasati. Agaknya kita tak ada pilihan lain. Mari," kata Wiro. Kedua orang itu memutar kuda masing-masing. Sementara itu, di atas bangunan pagar, seorang bertubuh tinggi luar biasa, berkulit sangat hitam, dan mengenakan pakaian merah gelap, serta memakai semacam sorban berwarna merah di atas kepalanya, muncul di atas salah satu rumah penjagaan. "Aku mendengar suara suitan, lalu suara orang berteriak-teriak." "Apa yang terjadi?" tanya orang berkulit hitam legam itu. Suaranya parau dan sember. Inilah manusianya yang bernama Warok Keling, raja di raja komplotan penjahat di masa itu. Seorang anak buahnya segera menerangkan. Ada dua pemuda tak dikenal muncul dan minta bertemu dengan Warok. "Ah, begitu lama aku jadi pemimpin kalian, baru sekali terjadi hal seperti ini." Dua pemuda itu rupanya punya nyali besar. Apa mereka menyebutkan nama atau gelar? Gelar tidak, tapi yang seorang memperkenalkan diri dengan nama Panji Argomanik. "Panji Argomanik," mengulang Warok Keling sambil mengusap dagunya yang klimis. Biasanya gembong penjahat selalu memelihara janggut atau berewok dan kumis tebal melintang. Tapi Warok Keling justru memelihara wajah klimis, dan wajahnya yang hitam cukup keren. "Panji Argomanik, aku rasa-rasa pernah mendengar nama itu. Coba aku mengingat-ingat dulu. Jangan-jangan, hai,
Coba kau tanyakan pada orang yang bernama Argomanik itu, apakah dia orangnya yang bergelar Singa Gurun Bromo? Keduanya sudah pergi, Warok, jawab si anak buah. Beri tanda pada kawan-kawanmu di luar pagar agar menyuruh kedua orang itu kembali. Anggota penjahat itu keluarkan 2 kali suitan berturut-turut, lalu 2 kali lagi. Di dalam rimba belantara di luar pagar, 4 anak buah Warok Keling meluncur turun dari atas pohon. Mereka melompat ke tanah, lalu mencegat Wiro dan Panji sambil membidikkan panah-panah beracun. Pimpinan kami meminta kalian kembali, kata salah seorang di antara mereka. Wiro dan Panji saling pandang. Ada apa kami disuruh kembali? Bertanya Panji Argomanik. Apa kau orangnya yang bernama Panji Argomanik, bergelar Singa Gurun Bromo? Panji mengangkat tangannya dan berteriak membenarkan ucapan itu. Kalau begitu kau boleh masuk. Tapi kawanmu tetap tinggal di tempat. Dia tidak cukup layak menginjakan kaki di tempat kami. Sialan, aku lagi yang dihinanya, maki Wiro. Saat itu pintu gerbang kayu tampak terbuka. Kau masuklah, aku biar menunggu di sini, kata Wiro. Panji Argomanik mengangkat tangannya. Aku tidak akan masuk kalau temanku ini tidak diperbolehkan ikut serta. Dari atas rumah penjagaan terdengar orang bertanya. Siapa nama kawanmu itu? Apa dia punya julukan? Namanya Wiro Sableng, berteriak Panji. Sunyi sejenak. Lalu dari atas rumah penjagaan terdengar suara orang berteriak, bertanya. Apa orang gila itu punya julukan? Panji Argomanik berpaling pada Wiro. Murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepalanya. Tidak, dia tidak. Wiro tekap mulut Panji Argomanik, lalu dia sendiri berteriak. Gelarku Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Kedua mata Panji Argomanik membeliak besar. Ketika Wiro menurunkan tangannya, pemuda bergelar Singa Gurun Bromo itu berseru. Jadi kau pendekar dari Gunung Gede yang terkenal itu? Aku tidak lebih hebat dari kau, Singa Gurun Bromo. Jangan merendah, aku banyak mendengar riwayatmu yang hebat-hebat. Wiro tertawa. Orang selalu menambah bumbu dalam setiap cerita, katanya. Dari atas rumah penjagaan tiba-tiba terdengar suara teriakan. Kalian berdua boleh masuk, pintu gerbang terbuka. Kali ini lebih besar. Wiro dan Panji masuk ke dalam. Pintu menutup kembali. Begitu masuk ke dalam, 2 orang bertubuh besar menghampiri mereka. Keduanya dipersilakan turun dari kuda masing-masing, lalu binatang-binatang itu dibawa ke satu tempat untuk ditambatkan. Kemudian, seorang lelaki muncul, membawa mereka ke sebuah rumah besar dari kayu bertingkat 2. Wiro melangkah sambil memandang kian kemari. Dia melihat banyak anak-anak tengah bermain di halaman luas. Juga ada orang-orang perempuan yang duduk-duduk di bawah pohon. Ada yang tengah merenda, ada yang tengah bercakap-cakap. Keadaan di tempat itu bukan seperti di sarang perampok, tapi tidak beda dengan kampung biasa. Wiro dan Panji dibawa ke tingkat rumah kayu besar. Lalu diminta duduk pada 2 buah kursi kayu. Di antara 2 kursi itu terdapat sebuah kursi ketiga yang lebih besar dan lebih tinggi. Keduanya diminta menunggu. Tak lama kemudian, muncullah Warok Keling. Dia masih mengenakan sorban merahnya. Tapi dia kini telah berganti pakaian dengan sebuah jubah terbuat dari kain sangat tebal yang beratnya hampir 50 kati. Bersamanya mengikuti 4 orang pengawal bertampang bengis dan membawa golok besar-besar. Warok Keling duduk di kursi besar. Dia melambaikan tangan pada keempat pengawalnya. Keempat orang ini tampak ragu untuk meninggalkan pimpinan mereka. Sang Warok lantas berkata, "Kalian pergi saja, mereka adalah teman-temanku." Mendengar ucapan itu, keempat pengawal tadi segera berlalu. Wiro dan Panji merasa heran karena tidak menyangka akan mendapat sambutan begitu rupa. "2 sahabat muda, kuucapkan selamat datang di tempatku yang buruk ini. Seumur hidup baru kali ini ada 2 orang tokoh silat yang punya nama besar menyambangiku di sini. Kalian ingin kusuguhkan apa? Kami orang biasa-biasa saja." "Jangan Warok Kelibat memuji," kata Panji. "Terus terang kami memang haus. Tapi kami tak ingin merepotkanmu." "Kau bagaimana?" tanya Warok Keling pada Wiro. "Aku memang haus sekali. Aku tidak malu-malu minta minum apa saja. Kawanku juga." Warok Keling tertawa lebar. "Kau orang jujur. Aku suka pada orang yang terus terang dan polos." Warok Keling lalu bertepuk 2 kali.
Seorang gadis berwajah cantik muncul. Ini puteriku, Jayangsari. Warok Keling memberitahu. Dalam hatinya Wiro berkata, sulit dipercaya. Manusia buruk hitam begini rupa punya puteri secantik ini dan berkulit kuning langsat. Ibunya pasti seorang bidadari yang tertangkap hidup-hidup dan tak dapat kembali ke dunianya. Anakku, kita kedatangan 2 orang tamu penting. Harap sediakan tuak manis dan jangan lupa talas rebus, makanan utama kita yang paling lezat. Jayangsari mengangguk. Dia melirik ke arah pendekar 212 sekilas, lalu masuk ke dalam dengan langkah-langkah lincah. Sobat-sobatku muda, sementara menunggu hidangan dan minuman, sekarang ceritakan apa hal penting yang hendak kau bicarakan denganku, kata Warok Keling. Maksudku, aku mengalami kesulitan. Warok Keling tersenyum. Aku pernah mendengar kesulitanmu. 6 tahun kau menghilang gara-gara tuduhan membunuh putra Pangeran Sendoyo. Bagaimana kau bisa tahu, Warok? Tanya Panji heran. Aku dan anak buahku memang tinggal jauh di hutan. Tapi kami punya mata dan telinga di mana-mana. Nah, sekarang ceritakan apa kesulitanmu yang lain? Kesulitanku, selain jadi buronan Sri Baginda dan Adipati Lumajang, saat ini aku butuh bantuanmu dan kesediaanmu untuk mengembalikan kekasihku Larasati. Rumahnya dibakar kemarin malam. Bibinya tewas dan Larasati diculik orang. Larasati diculik orang. Lalu mengapa kau datang kemari? Tadi ku dengar kau meminta aku agar bersedia mengembalikan anak gadis itu padamu. Apa kau kira? Maafkan aku Warok. Aku tidak menuduh kau menculik Larasati. Tetapi ada orang memberi kesaksian bahwa salah seorang penjahat yang membakar dan menculik gadis itu memiliki lengan dengan raja burung kelelawar. Warok Keling menggulung lengan bajunya sebelah kiri sampai ke bahu. Lalu dia memperlihatkan raja kelelawar di bahunya itu. Raja seperti ini, kira-kira begitu, Warok. Seperti ini, sang Warok buka kancing bajunya. Di dadanya kelihatan lagi sebuah raja kelelawar yang lebih besar. Panji mengangguk. Paras Warok Keling berubah semakin hitam. Singa Gurun Bromo, katanya dengan suara bergetar. Jika tuduhanmu itu tidak benar, tubuhmu akan kulempar keluar pagar tanpa kepala. Lalu sang Warok berpaling pada Wiro. Kau juga, hardiknya sehingga pendekar 212 tersentak kaget. Siapa yang memberikan kesaksian padamu? Karjo Lugu, pemilik bengkel kuda di Kuto Inggil. Aku akan perintahkan anak buahku untuk menyelidik. Tapi ada satu hal yang perlu kuceritakan pada kalian. Saat itu Jayangsari keluar membawakan minuman tuak dalam tabung bambu pendek serta rebusan talas yang diurap dengan kelapa parut. Aku tahu kalian pasti haus dan juga lapar. Wiro ulurkan tangan hendak mengambil tabung bambu. Tapi Warok Keling segera mengepret tangannya. Aku tidak akan menyuruh kalian minum dan makan sebelum kalian mendengar dulu keteranganku. Kata Warok Keling dengan mata berkilat-kilat. Aku sudah 30 tahun lebih jadi raja di raja penjahat di kawasan timur ini. Selama aku malang melintang, ratusan orang telah menjadi korbanku. Kurampok habis-habisan dan kubunuh jika mereka melawan. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik. Mereka yang jadi korbanku adalah orang-orang kaya yang tidak mau memberi hartanya pada rakyat jelata, atau pejabat-pejabat rakus yang kekayaannya seabrek-abrek, tapi tak pernah bersedekah pada orang-orang miskin. Padahal kekayaan itu mereka dapatkan dari hasil menipu. Kaum pedagang yang terlalu rakus mencari keuntungan juga kujadikan korban dan kuburu dimanapun mereka berada. Tapi dengar, aku tidak pernah merampok dan membunuh rakyat jelata. Dengar lagi baik-baik, aku tidak pernah menculik dan melarikan anak istri orang. Waktu datang kemari, kalian lihat anak-anak dan orang-orang perempuan. Anak-anak bermain-main, orang-orang perempuan duduk merendah atau melakukan pekerjaan lain sambil ngobrol sesama perempuan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang dikawin sah oleh anak-anak buahku. Dan anak-anak itu bukan anak-anak haram. Ini memang perkampungan sarang perampok. Tetapi di sini, kehidupan lebih baik daripada di luar sana. Jadi ingat, kami bukan tukang culik, apalagi tukang perkosa orang-orang perempuan. Jika anak buahku bertemu seorang perempuan yang disukainya, dia akan mengajaknya baik-baik dan tinggal di sini. Jika mereka menolak, mereka dilepas dengan aman, bahkan diantar pulang sampai ke kampung dan rumah mereka. Karena cara-cara kami itulah,
maka tidak ada orang dari dunia persilatan yang memusuhi kami. Tapi mereka juga sungkan untuk mendekati kami, tidak seperti yang saat ini kalian lakukan. Kalian orang-orang muda sungguh bisa dibuat contoh. Lalu, pihak kerajaan pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Kami memang penjahat, tapi sebenarnya kami lebih cocok dikatakan sebagai tangan jahil yang merampas sedikit harta benda yang berlebihan untuk disalurkan pada orang-orang miskin. Panji terdiam mendengar kata-kata Warok Keling itu, sementara itu Wiro hanya bisa garuk-garuk kepala. Aku tidak bisa percaya akan penjelasan bahwa ada anak buahku terlibat penculikan Larasati. Tetapi aku berjanji akan menyelidik. Jika betul anak buahku, dia akan kuhukum berat dan Larasati akan kembali padamu dengan selamat. Sekarang kalian boleh meneguk minuman dan mencicipi hidangan. Wiro dan Panji segera mengulurkan tangan untuk mengambil tabung tuak masing-masing. Tapi ketika diangkat, ternyata tabung-tabung bambu itu tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah melekat ke kayu meja. Semakin dikerahkan tenaga untuk mengangkatnya, semakin melekat keras kedua tabung bambu itu. Wiro dan Panji segera maklum bahwa tuan rumah tengah menjajal kekuatan mereka. Kalau tadi mereka hanya mengerahkan tenaga kasar atau tenaga luar, maka kini diam-diam keduanya mengerahkan tenaga dalam. Di atas kursinya, Warok Keling yang tadi tampak duduk sambil menyeringai, kini kelihatan mengernyit. Keningnya dipenuhi percikan keringat, tubuhnya yang besar tampak bergetar. Dua anak muda ini memiliki kekuatan tenaga dalam yang bukan main-main, kata sang Warok dalam hati. Dia lalu kerahkan seluruh tenaga dalamnya pula. Tuak di dalam tabung bambu itu beriak seperti mendidih. Wiro dan Panji merasakan tangan mereka seperti diserang hawa panas. Tapi keduanya tetap bertahan. Di samping mereka, perlahan-lahan tubuh Warok Keling tampak terangkat ke atas sampai setinggi 3 jengkal. Wiro kedipkan matanya ke arah Panji. Kedua pemuda ini tiba-tiba secara serentak lepaskan pegangan mereka pada tabung bambu. Dan terjadilah satu hal yang hebat tapi lucu. Karena tenaga dalam sang Warok kini lepas menghantam tempat kosong, maka tak ampun lagi tubuhnya yang tadi terangkat dengan tiba-tiba dan keras luar biasa terbanting jatuh ke atas kursi yang didudukinya. Brakek, kursi kayu yang kokoh itu patah keempat kakinya. Tak ampun lagi tubuh tinggi besar Warok Keling jatuh ke lantai. 4 orang pengawal keluar dari ruangan dalam sambil menghunus golok dan siap untuk menyerang Wiro dan Panji. Tapi Warok Keling cepat berdiri dan tertawa mengekeh. Dia melambaikan tangannya pada keempat pengawalnya itu. Pergi saja, tak ada apa-apa di sini. Kami hanya bersendau gurau, ambillah aku kursi baru. Walau ragu-ragu, keempat orang pengawal itu segera ke dalam, lalu keluar lagi membawa kursi baru. Kursi yang patah mereka singkirkan. Warok Keling seka keringat yang membasahi mukanya. Kalian orang-orang muda yang hebat. Kalau kalian mau, tadi kalian bisa mengirimku ke akhirat. Kini cukup jelas bagiku. Kalian datang bukan mencari silang sengketa. Ayo, lekas minum tuaknya. Cicipi talas rebus yang lezat itu. Wiro dan Panji segera ulurkan tangan kembali untuk mengambil tabung berisi tuak. Setelah meneguk minuman yang lezat sejuk itu, mereka mencicipi talas rebus yang dihidangkan. Hanya sesaat setelah sepotong besar talas amblas masuk ke dalam perut mereka, kedua pemuda itu mendadak merasakan mulut mereka menjadi gatal. Makin digaruk, makin gatal. Bibirmu bengkak besar, kata Panji seraya menunjuk ke mulut Wiro. Mulutmu juga bengkak, ujar Wiro pula. Kedua pemuda itu sama-sama memegangi mulut masing-masing dan menggaruk tiada henti. Lalu sama memandang pada Warok Keling dengan rasa curiga. Sebaliknya, sang Warok tertawa gelak-gelak. Warok, apa yang kau perbuat terhadap kami? Tanya Wiro sambil mengusap lagi bibirnya yang semakin melendung. Gelak sang Warok semakin keras. Dulu, waktu aku dan anak buahku pertama kali makan talas, bibir kami bengkak dan gatal-gatal seperti kalian. Tapi lama-kelamaan kami jadi kebal karena terbiasa. Maaf saja kalau saat ini kalian mengalami nasib sama. Itu bukan disengaja. Hahaha, kalian berdua jangan marah pada siapapun. Panji berdiri dari duduknya. Wiro mengikuti. Warok, kami minta diri. Silakan, aku gembira mendapat kunjungan kalian. Satu hal agar kalian ketahui. Jika suatu waktu kalian ingin bergabung dengan kami,
pintu selalu terbuka. Kedua pemuda itu menyeringai, karena mulut mereka pada bengkak, ketika menyeringai tampang-tampang mereka menjadi lucu, dan ini membuat sang warok jadi terpingkal-pingkal. Jilid 8. Keluar dari rimba belantara, hujan deras turun memaksa Wiro dan Panji mencari tempat untuk berlindung. Untungnya mereka menemukan sebuah gubuk reyot tak jauh dari situ. Keduanya segera berteduh di dalam gubuk tanpa dinding dan atapnya penuh lubang itu. Sobat, kurasa sekarang saat yang baik kau menuturkan riwayatmu. Kau bilang terpaksa kabur dari Kuto Inggil 6 tahun lalu. Lalu punya silang sengketa dengan kerajaan dan Adipati Lumajang. Apa betul kau membunuh putra Pangeran Sendoyo? Panji meraba rambutnya yang coklat yang kejatuhan tirisan air hujan. Digelengkannya kepalanya. Tidak betul. Ada orang yang mengatur fitnah, menjebakku demikian rupa hingga tuduhan jatuh padaku. Aku akan ceritakan padamu awal malapetaka 6 tahun yang lalu itu. Larasati, bunga Kuto Inggil, baru berusia 15 tahun. Kecantikannya yang memang luar biasa telah dibawa angin keharuman sampai di kota raja. Seorang pangeran bernama Sendoyo yang mendengar kecantikan Larasati itu telah sengaja menyempatkan diri untuk datang ke Kuto Inggil. Dia menemui Bibi Kanoman untuk melamar Larasati agar dapat dipersunting oleh putranya yang bernama Tayu Jenggolo. Bibi Kanoman yang maklum akan kekuasaan sang pangeran tentu saja tak berani menolak, walau dia tidak suka akan lamaran itu. Dia sudah sejak lama mendengar bahwa putra Pangeran Sendoyo itu suka berjudi, penyabung ayam, suka mengganggu anak istri orang, dan pantat botol alias suka minuman keras. Secara halus, dia menyerahkan persoalannya pada Larasati. Si gadis, yang sebenarnya telah menjalin cinta dengan Panji Argomanik, dengan tegas menolak lamaran itu. Sang pangeran kembali ke kota raja dengan perasaan malu, tersinggung, dan marah. Diam-diam dia berusaha mencari jalan untuk mendapatkan Larasati, bagaimanapun caranya. Untuk itu, dia meminta bantuan Dirgo Sampean, Adipati Lumajang yang membawahi Kuto Inggil. Dirgo Sampean mau membantu karena dijanjikan akan diberikan satu kedudukan tinggi di Istana kelak. Hari itu merupakan hari pasar di Kuto Inggil. Pasar raya yang berlangsung di alun-alun ramai dikunjungi orang. Rumah makan dan tempat-tempat minum penuh oleh manusia. Para perjaka dan para gadis mempergunakan hari ini sebagai kesempatan untuk bertemu dan berandai-andai. Siang itu, Panji memerlukan datang ke pasar untuk mencari seorang teman karibnya. Belum sampai ke pasar, di tengah jalan dia berpapasan dengan Tayub Jenggolo diiringi oleh 3 orang temannya. Keempat pemuda itu sedang mabuk sehabis menenggak banyak minuman di satu rumah minum. Tapi yang terparah adalah putra Pangeran Sendoyo itu. Begitu melihat Panji, Tayub Jenggolo seperti kemasukan setan dan berteriak marah. Dia mencaci maki Panji dengan kata-kata kotor. Walau telinga dan hatinya jadi panas mendengar caci maki itu, namun karena tahu Tayub Jenggolo sedang mabuk, maka Panji tidak melayani. Dia terus saja melangkah menuju ke pasar. Tapi begitu berhadap-hadapan, tiba-tiba Tayub Jenggolo mencabut sebuah pisau besar dari pinggangnya. Panji Argomanik terkejut sekali ketika melihat pisau yang digenggam Tayub Jenggolo adalah pisau miliknya yang diketahuinya telah hilang sejak 3 hari lalu. Aneh, bagaimana pisau itu bisa berada di tangan putra pangeran ini, pikir Panji. Tapi pemuda ini tidak bisa berpikir lebih jauh karena saat itu Tayub sudah menyerangnya. Dengan cepat Panji mengelak. Tayub membalik, "Bangsat kau Panji. Kau yang hendak merampas Larasati dari tanganku. Kau tak bakal dapat memperistrikannya. Kau akan kawin dengan cacing-cacing tanah di liang kubur. Kau boleh bawa gelar besarmu singa gurun Bromo itu ke liang kubur." Tayub Jenggolo kembali menyerbu. Karena saat itu dia sedang mabuk dan Panji sendiri sudah menguasai ilmu silat dari seorang sakti yang diam di sebuah goa di Gurun Bromo sehingga dia mendapat julukan Singa Gurun Bromo. Dengan mudah Panji menghadapi setiap serangan lawan. Sementara itu, 3 orang kawan Tayub Jenggolo yang juga dalam keadaan mabuk berteriak-teriak ketakutan. Ketiganya lalu melarikan diri entah kemana. Beberapa lama kemudian, seorang pedagang sayur yang tengah memikul dagangannya ke pasar menemukan sosok Tayub Jenggolo tergeletak di tengah jalan dalam keadaan mandi darah. Muka dan beberapa bagian tubuhnya penuh dengan luka-luka.
Sebuah pisau besar, pisau milik Panji Argomanik, menancap di pertengahan dadanya. Panji sendiri lenyap entah kemana. Setelah kejadian itu, serombongan pasukan dari Kadipaten mendatangi rumah kediaman Panji. Ketika mereka tidak menemukan si pemuda di sana, maka mereka menangkap ayah Panji Argomanik. Di sebuah rumah kayu, mereka menyekap orang tua itu, menyiksanya setiap hari. Di luar disebar kabar jika Panji tidak muncul menyerahkan diri, maka ayahnya akan dijadikan tumbal di tiang gantungan. Suatu pagi, Panji Argomanik akhirnya muncul di Kadipaten untuk menyerahkan diri. Ayahnya dilepas, tapi 2 hari kembali ke rumah, orang tua ini menghembuskan nafas karena luka-luka dan cedera berat yang dideritanya. Kabar kematian ayahnya itu disampaikan seorang kawan Panji di tempat dia disekap. Panji seperti hendak gila, apalagi ketika dia mendengar bahwa dirinya akan digantung dalam 2 hari mendatang. Kesalahannya telah terbukti, pisau yang menancap di tubuh Tayub Jenggolo adalah pisau miliknya. Lalu ada seorang pedagang di Kuto Inggil bernama Janar Gandewo memberi kesaksian bahwa dia melihat memang Panji Argomanik yang menusukkan pisau ke tubuh Tayub Jenggolo. Selama 1 hari 1 malam, Panji bersemedi meminta petunjuk pada Yang Kuasa. Suatu malam seperti mendapat kekuatan gaib, pemuda ini menghancurkan dinding papan tebal dan kokoh ruang tahanannya. Dia menghantam roboh 2 orang pengawal di tempat itu. Lalu dengan seekor kuda curian, dia melarikan diri menuju ke utara. Larinya Panji Argomanik segera dilaporkan kepada Adipati Lumajang. Rombongan pengejar yang terdiri dari 20 prajurit dipimpin langsung oleh Adipati Dirgo Sampean. Karena mereka memiliki seorang ahli pencari jejak, maka larinya Singa Gurun Bromo segera dapat diketahui. Di pedataran pasir sebelah utara, rombongan pengejar berhasil mengejar pemuda itu. Di satu tempat, Panji Argomanik dikurung, lalu dikeroyok. Panji mengamuk hebat untuk mempertahankan diri dan kehormatannya. Tapi musuh terlalu banyak dan Adipati Dirgo ternyata memiliki kepandaian tinggi pula. Meskipun berhasil merobohkan 6 orang prajurit yang mengeroyoknya, namun dalam keadaan mandi darah, pemuda itu akhirnya jatuh tersungkur di tanah. Adipati Dirgo Sampean menyambar tombak yang tersisip di leher kudanya, lalu melompat turun. Tombak itu dihujamkannya ke arah tenggorokan Panji Argomanik yang berada dalam keadaan tak berdaya antara sadar dan tiada. Sesaat lagi mata tombak akan menembus leher Panji, tiba-tiba sebuah benda bulat menghantam pertengahan batang tombak hingga senjata itu patah 2 dan terlepas mental dari genggaman Adipati Dirgo Sampean. Sang Adipati merasakan tangannya seperti disengat api. Penuh rasa kejut, dia memandang sekeliling. Hal sama juga dilakukan oleh para prajurit yang ada di tempat itu. Mereka semua melihat ada seorang tua berjubah putih berambut panjang putih yang melambai-lambai ditiup angin. Orang tua itu duduk di atas punggung seekor kuda hitam. Tapi mereka hanya melihat sekejapan saja. Karena ketika orang tua itu memukulkan kedua tangannya ke depan, terdengar deru keras seperti munculnya topan prahara. Pasir gurun beterbangan menutupi pemandangan Adipati Dirgo dan semua prajurit yang ada di sana berusaha bertahan dengan susah payah agar tubuh mereka tidak roboh. Pemandangan mereka tertutup oleh pasir-pasir yang beterbangan. Ketika gelombang angin mereda dan pasir yang beterbangan luruh ke tanah kembali, semua orang terkejut. Tubuh Panji Argomanik yang tadi tergeletak di atas pasir tak ada lagi di situ. Memandang ke arah kiri, mereka dapatkan kakek penunggang kuda hitam pun sudah lenyap entah kemana. Para prajurit yang ada di tempat itu jadi merinding. Adipati Dirgo Sampean diam-diam ikut merasa takut. Dia memang tidak pernah mendengar adanya setan atau hantu gurun pasir. Tetapi kalau bukan setan, mana mungkin orang tua itu bisa muncul dan lenyap bersama hilangnya tubuh Panji. Pasukan, kita kembali ke Lumajang, seru Adipati itu pada para prajuritnya. Ketika siuman, mula-mula Panji merasa heran dan bertanya-tanya di mana dia berada saat itu. Secara perlahan-lahan, begitu ingatannya pulih kembali, dia segera mengenali tempat itu dan ingat kalau dulu dia pernah berada di situ selama beberapa tahun. Dengan mengumpulkan tenaga, walau sekujur tubuh dan persendiannya terasa sakit, Panji berusaha bangkit. Dia memandang berkeliling. Dia hanya sendirian dalam gua itu. Guru,
Suara Panji bergema dan memantul pada dinding-dinding goa. Di ruang sebelah dalam goa batu yang terletak di gurun pasir Bromo itu terdengar suara batuk-batuk. Lalu sesosok tubuh tua muncul. Kau sudah siuman, Panji? Sudah, Guru. Saya tahu pasti, Guru yang telah menyelamatkan saya dari orang-orang itu. Saya berterima kasih padamu, Guru. Berterima kasih pada Tuhan. Dia yang masih memanjangkan umurmu, kata orang tua sambil memegang bahu muridnya. Lalu dia bertanya, mengapa mereka mengejar dan ingin membunuhmu? Panji lalu menceritakan apa yang terjadi. Si orang tua menarik napas panjang. Ada orang atau orang-orang yang sengaja menjebakmu, muridku. Dan kau belum sanggup menghadapi mereka. Jika kau berani muncul di Kuto Inggil, mereka akan membunuhmu. Saya mohon petunjukmu, Guru. Si orang tua tersenyum kecut. Itu sebabnya dulu kukatakan padamu, kalau berguru jangan kepalang tanggung. Belum selesai semua kepandaian kuwariskan padamu, kau sudah seperti anak kecil minta-minta diizinkan pulang. Tenaga dalammu masih rendah, ilmu meringankan tubuhmu masih cetek. Kau memang telah menyandang julukan hebat, Singa Gurun Bromo, tapi kau hanya keberatan gelar, muridku. Maafkan segala tindakan saya di masa lampau, Guru, kata Panji. Kalau Guru tidak keberatan, saya ingin menyambung pelajaran lagi di sini.